Halo, perkenalkan nama saya Jessica Kristiani Della dengan NIM 0812401117. Saya dari kelas 4C. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul Pengaruh Tanaman Terhadap Erosi Tanah. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya erosi tanah. Yang berikut alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, botol aqua besar. Yang kedua, tanah. Yang ketiga, rumput kecil. Yang keempat, karter. Dan yang kelima, gelas. Dan yang terakhir, air. Yang berikut proses pembuatan praktikum. Langkah pertama, siapkan botol aqua besar, kemudian dipotong bagian atas sejajarnya itu menjadi terbuka untuk diisi tanah. Kemudian di botol tersebut di bagian depan dikasih lubang supaya bisa terjadinya aliran air yang akan dilakukan simulasi hujan. Kemudian langkah yang kedua yaitu pada botol tersebut yang sudah dipotong diisi tanah. Sebelum diisi tanah, botol tersebut dibagi menjadi 2 sekatan, dan sekatan yang pertama diisi dengan tanah yang kosong, sedangkan untuk kotak yang kedua atau sekatan yang kedua diisi tanah dan ditanami dengan rumput-rumput yang kecil. Langkah yang kedua, setelah semua tanah diisi, kemudian kita melakukan simulasi hujan. Dan simulasi hujan itu saya menggunakan dari botol aqua juga, kemudian diisi air, dan untuk tutupannya itu saya lubangi supaya airnya bisa keluar. Kemudian pada saat proses simulasi hujan, kita harus melakukan bersamaan di waktu yang sama supaya kita bisa memperhatikan bagaimana proses aliran atau tanah yang keluar yang dibawa oleh air tersebut. Langkah yang berikut, amatilah apa yang terjadi. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum sesuai dengan prosedur yang saya jelaskan. Ayo ikuti bersama. Dari sini saya menunjukkan alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi. Ini ada rumput, ada pisau. Sebelumnya tadi sudah saya tunjukkan botol, dan ini adalah tanah. Langkah yang pertama, kita potong dulu botol aqua tersebut. Kita lubangi di atasnya ya, supaya pada saat kita mengisi tanah itu mudah. Jadi caranya seperti itu, bisa kita lihat sendiri. Jadi kita potongnya berlahan, hati-hati karena ini barang tajam. Fungsi dari botol ini yaitu untuk diisikan tanah. Jadi di sini saya menggunakan 2 botol. Ini botol yang pertama sudah saya lubangi untuk mengisi tanah, dan untuk botol yang kedua saya isi tanah, kemudian saya tanami rumput. Jadi ini kita rapikan dulu bagian sisinya supaya sama. Harus hati-hati ya, supaya tangan kita tidak terkena pisau. Oke, dan ini sudah jadi seperti ini ya lubangnya. Lanjut ke tahap yang kedua. Kedua botol tersebut kita isi masing-masing dengan tanah. Pertama kita isi dulu di wadah yang pertama, tanahnya secukupnya saja ya. Kemudian lanjut ke wadah yang kedua. Jadi ini saya menggunakan tanah merah ya teman-teman. Jadi seperti ini.
Oh iya, tanah yang kita isi harus sama rata. Pokoknya kedua wadah ini tanahnya harus berisi sama rata. Jadi jadinya seperti ini. Teman-teman bisa dilihat. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu di wadah yang kedua ini saya akan tanami dengan rumput-rumput. Sebelum ditanami kita siram dulu tanahnya sedikit supaya dia basah. Kemudian kita tanam rumput di atas tanah tersebut sampai penuh. Di sini saya menggunakan rumput liar ya teman-teman. Untuk jenis rumputnya saya tidak tahu, tapi ini namanya rumput liar. Rumputnya itu memiliki akar serabut. Dan saya tanami banyak rumput. Kira-kira seperti itu ya teman-teman tanam rumputnya. Bisa diikuti. Oke, dan jadinya seperti ini. Langkah yang keempat, kita akan melakukan simulasi hujan. Di sini kita perhatikan bagaimana pada saat hujan turun, aliran airnya seperti apa. Kita bisa lihat sendiri. Untuk di wadah yang pertama yang tidak memiliki tanaman, banyak sekali tanah yang terbawa air. Dan wadah yang kedua, tanahnya sedikit. Dan ini hasilnya. Kalau yang ini, yang tidak memiliki akar. Jadi, seperti ini ya teman-teman. Bisa kita perhatikan. Kita langsung membedakan hasilnya ya. Jadi untuk wadah pertama yang memiliki berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan dapat diamati bahwa wadah pertama yang berisi tanah kosong banyak tanah yang dibawa air, sedangkan di wadah yang kedua yang ditanami rumput terdapat air yang agak keruh dan tidak banyak tanah yang di bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dengan konsep IPA yaitu pada tumbuhan bagi kehidupan. Tumbuhan memiliki akar yang dapat mengikat partikel-partikel tanah sehingga tanah menjadi lebih kuat dan tidak mudah dibawa air hujan. Dari kegiatan praktikum yang sudah saya lakukan tadi dapat saya simpulkan bahwa dari proses praktikum tadi adalah tanah yang ditanami tumbuhan mengalami erosi yang lebih sedikit dibandingkan dengan tanah yang tidak ditanami atau tanah yang kosong. Sehingga untuk mencegah terjadinya erosi tanah, kita harus terus melakukan pelestarian lingkungan dan hutan agar tanaman bisa tumbuh dengan sehat dan tidak terjadinya erosi lagi. Demikian praktikum yang saya lakukan. Terima kasih. Bye-bye.